Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi Tuhan, semestinya ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Banyak sih lagu yang diciptakan, yang diungkapkan, yang menyatakan bagaimana umat manusia itu mengasihi Tuhan. Misalnya satu lagu ya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal lagu ini ya. Bagaimana lagu ini mengungkapkan betapa aku mengasihi Yesus, betapa aku mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Bahkan orang yang menyanyikan itu bisa sampai menangis begitu ya, berlinang air mata begitu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apakah itu sebuah kesungguhan. Kenapa saya berkata demikian? Saya mencoba membayangkan begini. Apakah benar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita itu benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan? Karena sering kali kita itu hanya mengungkapkannya di bibir saja. Hanya dalam lagu pujian saja. Sedangkan dalam praktek kehidupan seringkali tidaklah demikian. Antara perkataan kita dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, seringkali tidak mencerminkan bahwa kita sedang mencintai Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, benarkah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan? Contoh sederhana saja, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk kita membaca firman Tuhan. Jika kita benar-benar mencintainya, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Dia. Lebih banyak manakah waktu yang kita berikan, waktu yang sisa atau waktu yang kita sisihkan? Bukankah untuk satu pribadi yang kita cintai, kita akan berusaha memberikan waktu yang terbaik, tenaga yang baik, pikiran yang baik? Dalam kenyataannya seringkali kita hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Apakah itu untuk membaca firman Tuhan? Apakah itu pada saat kita bersekutu, beribadah dengan Tuhan? Seringkali kita buru-buru, pengen cepat pulang, pengen cepat selesai. Padahal kita ini tamu undangan Tuhan. Tuhan menanti kita dengan setia, dengan sabar. Kita selalu buru-buru. Dan yang membuat kita buru-buru itu hal-hal yang fana. Karena satu dan lain hal, kita rela menggantikan itu semua yang katanya kita mencintai Tuhan. Waktu-waktu kita misalnya dalam memberi hati, dalam melayani misalnya, benarkah kita sungguh-sungguh dengan cinta? Bapak Ibu Saudara, orang bisa melayani tanpa mencintai Tuhan. Ya dia lakukan aja sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan bagiannya.
Yang penting aku kerjakan, ini rutinitas sebagai seorang Kristen. Tapi orang yang mencintai Tuhan tidak bisa dia tidak melayani Tuhan. Karena bukti cintanya akan Tuhan, dia akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa hal contoh kehidupan ini kita mulai boleh mengoreksi di dalam diri kita. Benarkah aku mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran? Benarkah hatiku ini benar-benar mencintai Tuhan? Atau jangan-jangan antara mulut dan hati berbeda? Apakah kita juga sudah mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, seluruh kehidupan kita, yang tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang lain, tanpa pertimbangan yang lain, tapi memang benar-benar jiwaku untuk Tuhan. Menyadari hidupku bukannya milik aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Benarkah kesadaran ini ada di dalam diri kita? Dengan segenap kekuatanku. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, masih punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Apakah kekuatan yang hari ini masih Tuhan berikan dengan badan yang sehat, tubuh yang sempurna, kita boleh melayani Tuhan dengan baik? Ada banyak orang punya kemampuan ya, punya keterampilan, punya kekhususan yang Tuhan berikan tetapi tidak digunakan untuk Tuhan. Sedangkan ada banyak orang memiliki keterbatasan. Mereka mau melayani Tuhan dalam segala keterbatasan mereka. Benarkah kita sudah mencintai Tuhan dengan kekuatan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan perintah Tuhan ini. Yang kedua, ketika engkau merasa engkau sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan merasakan cinta kasih daripadamu? Dengan apa yang engkau lakukan, dengan apa yang engkau perbuat, ya, dengan cintamu, dengan jiwamu, dengan pikiranmu, Tuhan sudah merasakan, oke, aku benar merasakan cintamu. Atau sebenarnya Tuhan juga tidak merasakan cinta yang sudah kita lakukan. Kita bisa bilang cinta, kita bisa bilang mencintai Tuhan, berkorban, tapi pertanyaannya, benarkah Tuhan sudah merasakan apa yang kita sudah lakukan? Jika belum, mari kita koreksi di dalam diri kita. Benarkah kita sungguh-sungguh mencintainya? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami. Seringkali kami mudah sekali untuk berkata tentang aku mencintai Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan Engkau boleh melihat isi hati kami. Benarkah kami mencintai Engkau? Ampuni Tuhan jika Engkau dapati kami tidak mencintai Engkau. Tolong kami Tuhan di dalam menjalani hidup ini, kami boleh sungguh menyatakan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Ajar kami mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.